Perusahaan, lembaga, organisasi, bahkan individu berlomba-lomba untuk dapat terhubung dengan banyak orang. Siapa saja perlu berhati-hati. Mengapa? Karena informasi tentang dirinya bukan hanya bisa diperoleh oleh mereka yang mempergunakannya dengan tujuan yang baik, tetapi tentu saja juga sebaliknya. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu nyata Tuhan, karena firman-Mu Engkau masih mau sampaikan bagi kami. Tuhan, tolong kami bukan hanya kami mendengar dari apa yang kami baca, tetapi kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ya Bapak di dalam pertolongan pimpinan Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya ke-21 ayatnya yang ke-22, Saudara. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ini bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ini adalah jawaban Yesus ketika Petrus bertanya tentang seorang murid yang mengikuti mereka, di mana para ahli teolog penafsir mengatakan bahwa murid itu adalah Yohanes sendiri, penulis Injil ini. Kita kembali kepada jawaban Yesus. Jawaban Yesus adalah jawaban yang luar biasa. Kenapa? Karena jawaban Yesus jelas memberikan kepada Simon satu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup seseorang. Tuhan mau tiap-tiap orang terhubung dengan Dia. Tuhan punya urusan sendiri dengan Petrus dan Tuhan mau Petrus terhubung dengan Dia. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan murid yang lain. Tuhan juga punya urusannya sendiri dengan murid-murid yang lainnya. Di dunia hari ini kita mengenal istilah big data, Saudara. Perusahaan, lembaga, organisasi, bahkan individu berlomba-lomba untuk dapat terhubung dengan banyak orang. Dari situlah informasi terkumpul, diolah, dan dipakai lagi untuk mengenali berbagai sifat, karakter, dan kebiasaan seseorang. Dengan informasi itu, perusahaan, lembaga, organisasi, individu secara efektif dapat memikirkan dan memproduksi sesuatu yang pasti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan orang. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini bicara baiknya. Di sisi yang lain, siapa saja perlu berhati-hati. Mengapa? Karena informasi tentang dirinya bukan hanya bisa diperoleh oleh mereka yang mempergunakannya dengan tujuan yang baik, tetapi tentu saja juga sebaliknya. Lewat para penyedia big data, data atau informasi setiap orang bisa diberikan atau dijual kepada mereka yang ingin mengusik kehidupan privasi daripada sebuah perusahaan, lembaga, organisasi, atau kehidupan individu seseorang. Bukan hanya ingin mengusik, tetapi juga ingin mengontrol. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, uniknya manusia hari ini dengan rela hati untuk terhubung dan bahkan tanpa sadar
mengajak orang lain juga terlibat dalam skandal besar zaman big data ini. Kembali kepada firman Tuhan. Melalui perkataan Tuhan kepada Simon Petrus, satu hal yang jelas. Tuhan tidak perlu kumpul informasi lagi untuk mengenali seseorang. Dia mengenal dan bahkan sudah punya rencana atau rancangan tersendiri untuk tiap-tiap orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini saya merenungkan 3 hal. Yang pertama, lewat bacaan ini saya bersyukur Tuhan memberitahukan kembali kepada saya bahwa hidup saya penuh ada di dalam kedaulatannya. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang sudah Ia siapkan untuk saya. Yang ketiga, Tuhan mau saya terhubung dengan Dia dan mengikuti Dia dengan segenap hati saya. Ini yang saya renungkan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari berbagi supaya kita bisa sama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oh ya, satu lagi, jikalau ada hal yang menjadi pertanyaan, masukan, silakan saudara komentar di kolom di bawah, sehingga boleh membuat channel ini atau konten ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akhiri perenungan kita hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan Engkau berdaulat penuh atas hidup saya, atas hidup saudara-saudara yang sudah merenungkan sama-sama akan perenungan pada hari ini. Tuhan, Engkaulah penguasa atas hidup kami. Engkau sudah punya rencana yang indah sempurna bagi tiap-tiap kami. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami semua boleh terhubung dengan Tuhan, supaya kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan, kehendak-Mu, dan kami boleh berbahagia sebab yang Tuhan rancangkan adalah untuk tujuan yang indah, yang mulia, dan yang tentu saja kami percaya memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.